Apa? Kamu nggak usah pakai cari ini. Kamu kebalik ini dicadarin, ininya nggak dicadarin. Tuh, jebol tuh kamu pernah. Enak aja kamu bilang saya setan. Ya setan semua, Pak. Justru saya ini memuliakan wanita. Memuliakan. Dengan ngasih duit 1 jam 750. Kalau dia bekerja belum tentu. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang saya kasihi. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan kalian di sini. Kali ini, saya memiliki ide menarik untuk membuat konten tentang momen spiritual yang kontroversial. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah kisah yang begitu sangatlah kontroversial, yaitu kisah dari para pelaku yang mengaku mengklaim dirinya sebagai pemuka agama, namun menjalankan praktik sesat berupa kawin kontrak selama 1 jam. Motif apa sebenarnya yang dilakukan para pelaku tersebut, serta apa latar belakangnya? Dan bagaimana Kang Ujang Bustomi dapat membongkar tabir penipuan tersebut? Baiklah, bersiap-siaplah untuk memasuki momen spiritual ini, dan berdoalah agar kita bisa bertahan dan menerima pesan moral yang bermanfaat dari kisah yang akan disampaikan. Dalam tema Kisah Nyata Misteri, Kang Ujang Bustomi membongkar tuntas praktik kawin kontrak 1 jam aliran Syiah Kiai sesat. Ayo, tunggu apa lagi? Mari kita simak bersama-sama dan nikmati kisah yang menegangkan dan syarat makna ini. Selamat menyaksikan. Kisah ini dimulai di suatu hari, di sebuah perkampungan yang dipenuhi kepadatan rumah penduduk dengan suasana pemandangan yang asri. Namun, begitu kegelapan menutupi daerah tersebut tiba, suasana secara drastis berubah sangat menyeramkan. Di balik gelap malam itu pula, terlihat jelas sosok sang guru spiritual, Kang Ujang Bustomi, muncul secara misterius di balik dinding salah satu rumah penduduk. Meskipun wajahnya nampak ceria, dan senyumannya melebar nan mempesona, namun ada ketegangan yang terasa dalam setiap gerakan maupun isyarat dari dirinya. Di situ, Kang Ujang sedang melaksanakan misi khususnya, Densus 101 anti pengemperutan. Ketika menerima undangan dari seseorang yang mengaku sebagai ustadz bernama Abu Jahal bin Jahannam. Mana dia masuk neraka jahanam. Soak. Parah. Sana mana juga Ustaz Abu Jahal. Apa yang merasuki pada dirimu? Orang tuanya gimana ngasih nama? Ia penasaran. Ia pun mulai mencari tahu siapa sebenarnya ustadz tersebut. Ternyata, orang tersebut telah menerapkan praktik kawin kontrak kepada semua perempuan dalam waktu 1 jam saja. Hal itu telah memicu keresahan warga kampung, di mana banyak orang percaya bahwa Abu Jahal telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam upayanya untuk mengungkap kebenaran, Kang Ujang Bustomi tidak tinggal diam. Ia segera bergegas untuk menemuinya dan menuntut penjelasan dari Abu Jahal atas praktik yang kontroversialnya. Setelah tiba di tempat yang dimaksud, beliau sangat terkejut saat pintu terbuka dan ia melihat seorang wanita berhijab namun memakai pakaian yang tidak pantas dan bahkan menampakkan sebagian auratnya. Meskipun ia dipersilakan untuk masuk, dari kejauhan beliau melihat seorang pria berpenampilan ustadz sedang duduk di punggung kursi. Ternyata, dia Abu Jahal. Lebih lanjut, ketika sang perempuan itu duduk, Abu Jahal bahkan masih berada di atasnya. Hal ini membuat Kang Ujang merasa marah dan kecewa dengan kelakuannya. Anda waras, Ustaz. Alhamdulillah saya waras. Kenapa Anda nangkring di atas? Emang manuver kutut. Namun, dengan lantangnya, Abu Jahal mengklaim bahwa sebagai seorang ustadz besar, dia harus memiliki posisi dan perlakuan yang layak seperti itu. Tak terima dengan jawaban Abu Jahal, Kang Ujang menasehatinya bahwa seorang muslim atau bahkan ustadz harus menghargai tamunya dengan baik dan bukan sebaliknya, malah kurang ajar seperti itu. Saat itu suasana semakin tegang ketika Abu Jahal mengamuk karena rasa tidak terimanya.
Ia menyerang Kang Ujang dengan perkataan yang tidak pantas dan bahkan mengklaim bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari ritual khusus. Oh, biar cepet ngenyotnya. Ya edan berarti kamu. Dan apanya yang edan? Dalam suasana yang tegang, beliau mencoba untuk tetap tenang dan memberikan pandangan yang benar sebagai seorang anggota Densus Dakwah. Kang Ujang Bustomi mulai memaparkan maksud kedatangannya untuk mengonfirmasi undangan yang diterimanya dari Abu Jahal bin Jahannam. Namun, terlebih dahulu ia dihadapkan pada serangan kata-kata yang dilemparkan oleh Abu Jahal yang memfitnah dirinya dengan keras. Bahkan dia menyatakan bahwa Kang Ujang telah mencemarkan nama baiknya di depan seluruh warga dan juga mengklaim bahwa Kang Ujang memfitnah dirinya yang merupakan seorang ustadz suka kawin kontrak. Betul nggak begitu? Ya benar, itu benar sekali. Mengapa kamu menceritakan nama saya? Ya andanya gila. Ya wajar aja saya jelek-jelekin. Gila apanya? Eh? Gila apanya? Ya gila edan. Maksudnya apa itu wanita-wanita dikontrakan? Kawin kontrak di aliran kami, di agama kami itu sah. Sahnya dari mana? Ini adalah aliran Syiah. Itu sah kawin kontrak. Aduh. Ternyata, Abu Jahal merupakan ustadz aliran Syiah dan kelakuan kontroversialnya dianggap benar olehnya. Namun, Kang Ujang tidak tertarik dengan alasan seperti itu. Ia merasa bahwa perbuatan atau ajaran apapun yang telah menyimpang dari ajaran Islam sudah menjadi bagian urusannya dan ia akan segera mengatasinya agar tidak banyak umat Islam yang terjerumus dalam kesesatan. Tetapi, Abu Jahal tetap bersikeras dengan keyakinannya dan mengklaim bahwa ajaran tersebut berasal dari gurunya yang merupakan seorang kiai ternama bernama Rembulan. Meskipun Kang Ujang mencoba untuk memberikan penjelasan yang benar sesuai dengan ajaran Islam, namun Abu Jahal tampaknya tetap kukuh pada keyakinannya. Perasaan tidak nyaman mulai menghantui Kang Ujang ketika ia melihat istri Abu Jahal yang berpenampilan kurang pantas. Ia penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah Abu Jahal. Saat Kang Ujang mencoba mengajak Abu Jahal memperbaiki perilakunya, ia justru mendapat tantangan yang sombong dari sang sesat itu. Abu Jahal menegaskan dengan lagak bahwa dia memiliki hak untuk melakukan apapun yang dia inginkan di rumahnya, dan bahkan menantang Kang Ujang untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Sekarang, dengan situasi yang begitu tak bersahabat lagi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dapatkah Kang Ujang Bustomi membawa Abu Jahal kembali ke jalan yang benar dan merestorasi ketertiban yang hilang? Atau akan terjadi adu kesaktian yang membahayakan? Semua pertanyaan ini akan terjawab pada menit-menit berikutnya. Yang pasti, setiap penonton yang mengikuti kisah ini akan terbawa dalam ketegangan di setiap detiknya, dengan suasana yang sangat memanas dan begitu sangatlah berbahaya. Saya baru tahu saya dengar kayak gini. Masa kamu nangkring kayak gitu duduk? Apakah Anda nggak waras kan? Kan saya di bawah, Bos. Apa saya boleh duduk nangkring lagi? Saya boleh nggak? Tidak boleh, kamu adalah tamu. Harus menurut apa yang punya tuan rumah. Ya Anda juga harus menghargai tamu, Bos. Saya Ini juga tamu. saya hargai kamu tuh. Disuruh duduk. Ya maksud saya kan Ini. Anda hargain saya sudah duduk di bawah, Anda nangkring, emang menu komplit kamu. Biarin ini suka-suka saya. Anda harus tinggalin aja itu si Rembulan. Kenapa kamu disembah-sembah? Dia adalah guru saya. Guru apa? Bukan saya. Aduh, yang patut Anda sembah adalah Allah, Allahu Akbar. Kan begitu. Terus Anda hargai wanita. Wanita jangan kau perlakukan seperti ini emang kayak binatang. Ini ditutupin, ininya ngalor ngidul. Dan kamu. Apanya ini saya hargai? Saya hormati wanita itu. Kamu berapa bulan, berapa tahun, berapa minggu kamu dikontraknya sama dia? 1 jam. Oh, satu jam kamu edan aja. Masa kawin kontrak 1 jam? Lembut dong kamu. Nah, apa salahnya? Mau 1 jam ke, mau 2 jam ke, mau 2 menit. Nah, itu udah urusan saya. Terus kamu mau ada perpanjang nggak kayak gitu? 1 jam berapa kamu dibayarnya? 750.000. Itu 750.000, Pak. Lembut berarti kamu. Apanya yang lembut? Wajar dong dia ngasih keenakan sama saya, kedipanan saya, dan saya ngasih duit. Itu wajar. Ya, itu Timbal balik. itu bukan kawin kontrak, Pak. Namanya lembut. Kamu cari aja di terminal. Ini kasihan masa depan dia. Ya salam. Kasihan apanya? Justru saya begini. Hamil Kasihan kan yang sama kamu. dia. Hamil terus kamu hamil gimana? Terserah saya dong, suka-suka saya. Ya salam. Tuh, dengerin. Terus kamu 1 jam ini sudah lewat 1 jam. Berarti perpanjang dong. Iya, orang enak. Oh, ya. Terus berarti kalau perpanjang bayar lagi dong. Bayar dong, masa Oh, bayar lagi. Iya, Oh, 1,5 juta dong. terserah. Aduh. Terus Anda, kenapa sih Anda namanya Abu Jahal, terus Al-Jahannam? Berarti kamu mau masuk neraka Jahannam gitu? Ustadz Abu Jahal Al-Jahanam adalah ustadz yang paling sangar, paling sakti. Dan wajar kalau di belakangnya ada Al-Jahanam. Kenapa harus ada Al-Jahannam? Karena saya sangar. Oh, sangar. Boro-boro sangar bagi saya Anda malah edan. Anda jangan-jangan baru lepas dari rumah sakit jiwa kayaknya ya? Kamu yang edan. Oh, saya yang edan sih, Pak. Kamu datang-datang ke sini bilang bahwa saya adalah edan. Ya edan, Pak. Anda yang bener aja. Masa kawin kontrak 1 jam? Itu mah sama aja kayak lembuk.
Nah, udah saya bilang, Anda datang terserah saya. aja, ya Anda datang aja ke tempat prostitusi. Jangan kau kotorin wanita-wanita ini. Wanita nggak mengerti apa, jangan kau cuci otaknya kamu. Copot kamu jubahnya, pakai kolor aja kamu lari-lari. Setan kamu, isinya setan semua kamu berarti. Siapa yang isinya setan? Ya kamu lah. Enak aja kamu bilang saya setan. Ya setan semua Pak. Justru saya ini memuliakan wanita. Memuliakan. Saya ngasih duit 1 jam 750 kalau dia bekerja belum tentu. Kerja apa itu Pak? Udah kamu si Edan masukin ke speed tank tuh kamu. Sok maunya apa kamu sekarang? Kamu mau menantang saya? Ya kan di telepon kamu ngejak berantem. Ayo sekarang berantem aja kita. Boleh, boleh. Nggak usah banyak Mau adu berdebat. kesaktian Nggak dengan usah saya? banyak Dengan bacot. Ustaz Abu Jahal? Wis mau Abu Jahal, mau Abu Gosok, saya nggak ada urusan. Ayo. Ada wasiat, berantem. ada wasiat terakhir nggak kamu buat keluarga kamu? Tidak ada. Oh. Karena Wasiat, saya tidak akan mati. wasiat terakhir dulu bos. Tidak ada, saya tidak akan mati. Oh, Apalagi melawan kamu, anak ingusan. Apanya yang hebat kamu, ha? Berarti apa nih? Mau rumah sakit apa mau kuburan kamu milih? Kamu yang rumah sakit atau kamu yang ke kuburan? Lah, saya anak yang jawab aja mau rumah sakit apa kuburan. Saya balikin. Kamulah yang akan mati. Kamulah yang akan ke rumah sakit. Oh begitu. Nih, Ustaz Abu Jahal sakti. Ya, Orang Ragunan. turun kamu. Oke. Situ. Duduk. Pindah. Kamu menantang saya? Keluarkan semua kesaktianmu. Udah nggak usah kebanyakan bacot kamu. Sok. Ulhukni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kun fayakun. Masya Allah. Khairan abadan abadan. Hai, ulhukni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kun fayakun. Masya Allah. Khairan abadan abadan. Ya. Ulhukni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kun fayakun. Masya Allah. Khairan abadan abadan. Allahu akbar. Kun fayakun. Masya Allah. Khairan abadan abadan. Ulhukni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kun fayakun. Khairan abadan abadan. Mati tuh dia kosong.
Kamu siapa di sini? Tadi bener kamu 1 jam kontrak. Iya, Serius kamu? serius. Pulang aja yuk. Nggak mau. Kenapa nggak mau pulang? Udah maunya di sini. Aku suka aja. Yuk pulang. Nggak mau. Gila kamu. Ya kamu yang gila. Edan aja kamu. Kamu yang edan. Kamu punya suami belum? Udah. Oh, kamu udah punya suami. Itu sama sini kamu dipakai sejam. Iya. Oh, berarti kamu lembut dong. Gak apa-apa, suka-suka saya. Suka-suka saya, yang penting uang. Terus kalau hamil dari dia dari suami, belang-belang dong anaknya. Gak apa-apa. Curut tuh lahiran kamu. Ih, sembarangan kalau ngomong. Yuk pulang, yuk pulang. Gak mau. Kenapa nggak mau pulang? Gak mau. Jangan kayak gitu, Mbak. Mbak sholat aja yang benar. Kamu sholat nggak? Sholat nggak kamu? Sholat. Serius? Ya. Jangan bohong. Sholat subuh ada berapa rakaat kamu? Ada berapa rakaat sholat subuh? 3. Kok sholat subuh ada 3 rakaat? Berarti kamu nggak sholat. Sholat. Sholat subuh ada berapa rakaat? 3. Oh, ada 3 rakaat. Iya. Niat wudu apa? Apa nggak kamu niat wudu? Coba. Nawa itu. Wah itu. Terus? Apa ngemprut? Itu kan kamu nggak hafal nih. Kamu nggak usah pakai cari ini. Kamu kebalik ini dicadarin, ininya nggak dicadarin. Tuh jebol tuh kamu barang apa? Apa suka-suka saya? Dasar. Saya yang suka. Dan kamu. Kamu yang edan. Yuk pulang. Gak mau. Tekep semua kamu. Dasar. Meskipun Kang Ujang Bustomi berhasil menyelesaikan misinya untuk memberantas kesesatan yang dilakukan oleh Abu Jahal, ia masih merasa tidak puas. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa masih ada orang yang mengaku sebagai pemuka agama, namun berusaha mengajarkan ajaran yang membawa kesesatan kepada umat. Sebagai anggota Densus 101 anti pengemprutan, Kang Ujang bergerak terus untuk menumpas akar dari kejahatan dan menyelidiki lebih dalam tentang ajaran yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ia memutuskan untuk menemui Kiai Rembulan, guru Abu Jahal yang dianggap sebagai penyampai ajaran yang menyimpang. Dalam perjalanannya untuk menggali kebenaran, cepat atau lambat, semua akan terbongkar dan kebatilan akan terusir dari agama yang suci ini. Beliau merasa bahwa ia bertugas untuk menjaga kesucian agama Islam dan membimbing umat ke jalan yang benar, terlepas dari siapapun yang melanggar aturan itu. Setelah berhasil menemukan keberadaan kediaman oknum kiai sesat tersebut, Kang Ujang Bustomi tiba di sana. Pintu pun dibukakan, dan ia disambut oleh 2 wanita bercadar yang berpakaian sopan dengan ramah. Setelah Kang Ujang mencari tahu tentang keberadaan Kiai Rembulan, ia pun diizinkan untuk masuk. Boleh saya ngerokok? Gak boleh. Haram. Kenapa? Haram. Rokok haram. Oh haram? Iya, gak boleh. Sedikit aja sedikit. Gak boleh. Sedikit ya Mbak? Gak boleh. Ya di Hargain kita dong yang merokok. Iya. Oh haram gitu. Haram. Aduh haram. Haram merokok itu. Sebentar aja. Iya ada asbak itu ada rokok. Masa saya haram? Itu rokok siapa? Nggak haram-haram. Suasana menjadi semakin meresahkan di dalam ruangan tamu saat Kang Ujang Bustomi bertanya, apakah benar mereka melakukan ajaran kawin kontrak? Wanita-wanita bercadar itu dengan bangga menjelaskan bahwa memang mereka menerapkan ajaran tersebut. Hal ini membuat beliau semakin penasaran dan ingin mempertanyakan lebih lanjut tentang kawin kontrak kepada mereka agar ia mendapatkan jawaban yang tepat atas praktik yang sangat kontroversial di masyarakat. Saya 3 bulan. Oh 3 bulan. Anda kontrak berapa bulan? 3 jam. Oh 3 jam. Iya. Kok 3 jam kontraknya? Iya, gak apa-apa, kenapa? Bisa diperpanjang itu? Ya, bisa lah. Oh bisa diperpanjang. Jadi kalau 3 jam, kalau kita sepakat diperpanjang. Iya. Kalau tidak, Kalau gitu, kelar. Iya. Dan berarti kamu? Kamu yang edan. Kamu yang stres. Kenapa saya yang edan saya stres? Setelah mendengar penjelasan mereka, Kang Ujang merasa sangat penasaran dengan aliran Syiah. Rasa penasaran tersebut semakin besar, hingga ia ingin mengetahui lebih dalam tentang kawin kontrak. Ternyata, mereka melakukan kawin kontrak dengan Kiai Rembulan, yang merupakan pimpinan tertinggi mereka, sehingga jika sudah terjadi, mereka dapat menyembah rembulan. Namun, yang membuat beliau semakin terkejut adalah ketika mengetahui bahwa wali yang menikahkan mereka untuk kawin kontrak tersebut adalah Ustadz Yunus, suaminya sendiri. Mendengarkan penjelasan tersebut, beliau merasa kecewa dan sangat terpukul karena ia mengetahui bahwa ada agama yang mengajarkan kesesatan seperti ini. Tuh semuanya edan. Kamu yang edan, kamu yang stres. Pusing. Meski begitu, ia berusaha menahan emosinya dan memberikan nasihat bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesesatan besar. Namun, mereka tidak menerima nasihat tersebut dan merasa Kang Ujang mencampuri urusan mereka. Akibatnya,
terjadi ketegangan di antara mereka. Terus kalau main langsung main bertiga gitu. Iya lah. Dan berarti kamu. Kamu kan kamu yang stres. Iya. Kamu gak usah campur urusan. Terus kamunya di atas ini di bawah gitu. Iya dong. Kan enak. Aduh. Karena kedua perempuan itu masih sulit diajak nasihat, beliau meminta agar Yunus segera dipanggil. Yunus pun datang dengan wajah beringas dan menatap Kang Ujang dengan tatapan tajam seolah sudah mengenalnya. Ternyata, Yunus merupakan musuh Kang Ujang. Meskipun begitu, beliau masih tetap toleran kepadanya dan tidak menyimpan rasa dendam. Ia bahkan berusaha menasehati Yunus untuk meninggalkan perbuatannya yang sudah menjerumuskan pada kesesatan. Namun, Yunus dengan angkuhnya tetap mempertahankan tindakannya dan bahkan menantang Kang Ujang agar tidak ikut campur dalam urusannya. Keadaan semakin tidak bersahabat dan harus segera ditangani dengan tegas. Apa yang terjadi selanjutnya? Akankah suasana semakin menegangkan? Semua akan terjawab pada menit selanjutnya. Yang pasti, akan terus bergerak detik demi detik, akan terbawa dalam arus yang begitu sangat mencekam dan sangat membara. Terus Anda kemarin sama saya nyentuh-nyentuh secara kubur maksudnya apa? Ya itu haram itu. Haram apa kamu? Ya kan apa ya batu itu yang disembah? Siapa yang nyembah batu kamu? Kan kamu yang Ya nyembah bocor, saya nyembah batu aja enggak. Gila edan. Yang namanya makom itu kan itu kan. Lah emang saya nyembah batu? Gila kamu. Ya kamu yang gila, masa si manusia disembah? Aku yang lihat tadinya, kamu lihat kamu. Lah, yang nyembah siapa? Ya kan kamu. Ya kamu tahu nggak saya ke makam itu ngapain? Dan emang saya nyembah batu? Gila kamu. Ya kan dihadapkan. Hadapkan. Dihadapkan sampai yang kan disembah-sembah itu batu itu. Yang nyembah siapa? Ya sampai yang nyembah itu. Aduh. Jarah itu jarah aku butuh di sini. Yang mau nggak ada nggak ada urusan. Saya nggak mau panjang lebar. Masa doco kayak kamu. Males saya debatnya. Ya kamu yang gila aja masa kiai rembulan disembah. Ya masa? Kan ada wujudnya kalau kamu jarah kubur, cuma ada batu, ada tanah yang disembah-sembah itu apa? Aduh, saya katakan siapa yang nyembah batu? Ya sampai yang tadi kan yang diwujudkan itu. Kalau saya mah Kamu ada. tahu enggak? Hah? Ada wujudnya. Masalahnya tahu enggak? Kamu tak kubur sekalian sama saya. Sembah sekalian nih sama saya batu. Ini udah pasti. Hah? Udah apa? Iya udah pasti ini omongan dari HP ya. Sampai ini udah bertatap muka ini. Ya, tetap muka. Ya, ini maunya apa? Ya kamu maunya apa? Ya enggak justru di sini kan malah katanya mau diam-diam. Kamu iri katanya. Iri kenapa? Pengen kain kontrak kan? Pengen kenapa? Pengen kain kontrak. Nggak ada ini ira, nggak ada ini. Saya nggak ngacengan, paham? Ya kayak gini. Dan Kali kontrak seperti ini. udah kamu mati aja. Mati ya kamu aja mati. Ya iya mati. Ini udah ngomong. Gak usah nangkring kamu kaki. Udah kalau ini ngomong. Apa sok? Jauh-jauh datang ke sini nggak ngargain tuan rumah. Saya nggak ada harga-hargaan kayak gitu. Anda tadi nuduh saya nyembah batu, gila aja. Tadi kan gitu. Nggak usah. Anda usah dan. Sok maunya apa Ya, kamu? kamu maunya apa maunya? Hah? Ini saya. Ini urusan laki-laki. Udah saya. Masuk dulu. Sok. Maunya. Maunya apa sih? Ya, kamu. Datang ke sana. Mau ke rumah saya. Saya maunya nakuk kamu. Emang nakuk saya itu emang apa? Emang ganggu? Apa besi yang ditekuk bisa ditekuk-tekuk? Saya gini aja. Ya. Anda silakan. Saya ini saya nasihatin. Terima tadi Anda dikirimin batu, paham? Terus Yang namanya ziarah kubur, saya tidak pernah nyembah batu. Saya mendoakan ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, diampuni segala dosa-dosanya. Udah. Saya sebatas hanya untuk mendoakan ahli kubur, docelo. Siapa yang Udah, nyembah saya batu? emang nggak ngatur. Ya makanya kamu gak bakal ngerti. Daripada kamu kira bukan disembah, maksudnya apa? Nyembahnya maksudnya Ada kan? ada apa? Ada wujud dan rupanya tuh ada. Oh itu Tuhan kamu. Ya, Masa Tuhan itu bisa ngaceng kayak gitu? bisa macam-macam di mana? Dan kamu. Ya kamu yang edan orang batu seperti yang namanya makam itu disembah-sembah. Terus nggak usah merembet kemana-mana. So Ya. kamu maunya apa? Ya maunya apa? Ya iya maunya apa ya? Terus Udah kamu apa? Tertarik kamu yang betul. mundur. Ya sok mundur saya. Mundur ini. Ya sok maunya apa kamu? Bahlul kamu.
Meskipun pertarungan kesaktian tadi sangat menegangkan, akhirnya Kang Ujang Bustomi berhasil mengalahkan Yunus. Setelah itu, beliau mendatangi istri-istri Syiah yang ada di dalam kamar khusus untuk memberikan nasihat dengan sungguh-sungguh meskipun hatinya sebenarnya hancur karena situasi tersebut. Sayangnya, nasihat itu tidak diindahkan dan situasinya semakin parah. Akhirnya, beliau harus bertindak dengan cara bijaksana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi, situasi semakin tak terduga ketika tiba-tiba para perempuan itu terlihat seperti kerasukan setan dan bahkan hendak menyerang Kang Ujang, hingga terjadilah adu kesaktian yang mencekam antara mereka. Dengan keahliannya di bidang spiritual dan alam gaib, akhirnya beliau berhasil mengeluarkan jin yang bersemaian di dalam jiwa para perempuan itu dan membuatnya tak berdaya. Saat sedang menyadarkan mereka akan dosa besar, tiba-tiba sosok berbaju hitam dengan pakaian gamis pun datang menghampirinya. Mereka saling bersalaman dan memperkenalkan diri dengan sopan, tetapi situasi semakin menegangkan saat Kang Ujang mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang mengaku sebagai kiai bernama Rembulan. Beliau pun berkata bahwa apa yang diajarkan oleh Rembulan merupakan sebuah kesesatan. Kata siapa sesat? Kata saya. Saudara yang sesat. Kenapa saya sesat, Pak? Sehingga mereka pun saling berdebat panas dalam situasi yang mencekam. Yunus yang sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Kang Ujang, kini saat ada gurunya dia merasa sok hebat lagi dan bahkan mencoba memprovokasi situasi yang semakin memanas. Oh, Anda Tuhan, Anda. Iya betul. Anda Tuhan. Anda masih ngaceng, Anda. Masih normal. Gila, Pak. Meskipun para sosok yang mengaku pemuka agama namun melakukan kesesatan sudah berkumpul di sana, hati Kang Ujang Bustomi telah hancur berkeping-keping. Tetapi ia masih mempertahankan sikap rendah hati. Ia pun terus menasihati Kiai Rembulan beserta para pengikutnya bahwa Tuhan yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Sesuai dengan Al-Quran, surat Al-An'am ayat 102. Zalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in fa'buduh, wa huwa ala kulli syai'in wakilituloh. Yang artinya, itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Meskipun Kang Ujang terus memberikan nasihat kepada mereka agar kembali ke jalan yang benar, namun situasi semakin menegangkan karena para pengikut Kiai Rembulan tetap tertarik
dengan kesesatan yang telah menjerumuskan mereka dalam dosa besar dan membuat mereka mendapat murka dari Allah. Oh, ini rupanya yang bikin kacau, bikin kisruh. Kamu lagi tua-tua, itu kasihan itu wanita-wanita. Mati itu semua kamu istri kamu. Oh, rupanya. Mereka tetap bersikeras dan tidak akan berubah meskipun sudah mendapat nasihat dari Kang Ujang cara apapun. Rembulan dengan keangkuhan dan kesombongan mengeluarkan tantangan pada Kang Ujang karena ia merasa bahwa padepokannya telah diobrak-abrik oleh Kang Ujang. Keadaan menjadi semakin tegang di malam yang membara dan aura supranatural meningkat secara dramatis. Nasihat telah diberikan, strategi jitu telah dikerahkan, tetapi emosi Kang Ujang semakin tak terbendung menghadapi orang-orang semacam mereka. Situasi semakin memanas dan semakin dekat pada puncaknya di malam yang penuh ketegangan itu. Apakah ada adegan adu kesaktian yang sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa di antara kedua pihak yang berseteru dan mempertahankan pendapat mereka masing-masing? Semua akan terungkap pada menit selanjutnya. Namun yang pasti, semua makhluk dan penonton yang menyaksikan kelanjutan kisahnya sampai saat ini akan terus merasakan arus ketegangan yang semakin deras. Hingga membuat napas terengah-engah dan jantung pun ikut berdegup sangatlah kencang. Dan ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat dinantikan. Ya, tahu, Nyai Rembulan. Mau rembulan, mau bintang bulan, tempeleng sama saya kamu. Silakan kalau berani. Rembulan, jangan salah. Woi. Bulan datanglah, hadirlah matahariku. Ya, belajar mati kamu. Belajar kamu. Belajar. Gaduh di rumah ini. Belajar. Akan penggal lehermu. Bajingan kamu. Kamu yang bajingan. Berani-beraninya. Santri-santri saya. Wah. Rembulan. Jangan salah.
Wah. Wah. Bangun kamu. Bangun. Ampun kamu. Pulangin sama saya. Lepaskan kamu. Masih Yunus. Keluar kamu Yunus. Keluar. Sini kamu. Sini. Sini kamu. Bangun. Duduk kamu di sini. Duduk. Berulang-ulang udah. Pertarungan yang sengit dan berbahaya telah berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Kang Ujang Bustomi harus menghadapi para orang yang tersesat seorang diri. Namun berkat perjuangan dan semangat dakwah yang tidak kenal lelah, ia berhasil menyelesaikan misinya dengan membongkar tuntas penipuan kesesatan kawin kontrak aliran Syiah. Sungguh sebuah kisah yang awalnya sangat kontroversial dan menegangkan, namun akhirnya berakhir pada penyesalan para perempuan yang telah terjebak dalam jeratan kejahatan tersebut. Meskipun kisah ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam ajaran Islam atas perbuatan para pelaku, tetapi sebenarnya terkandung banyak pesan moral dan nilai dedikasi yang bermanfaat saat dipetik bersama-sama. Pesan moral dan nilai dedikasi yang dapat diambil dari beberapa tokoh di dalam cerita adalah Kang Ujang Bustomi. Beliau merupakan tokoh penting dalam cerita ini yang memiliki moral dan nilai dedikasi yang tinggi. Ia selalu berusaha untuk mengungkap kebenaran dan membimbing orang-orang kembali ke jalan yang benar. Kang Ujang memiliki keahlian di bidang spiritual dan tidak segan untuk membawa perubahan dalam masyarakat dengan nasihat yang bijaksana. Abu Jahal, tokoh ini merupakan contoh dari seseorang yang melakukan kesalahan,
dan menerapkan praktik yang membawa ketidaksinambungan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mengaku pemuka agama bisa diandalkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memeriksa dengan hati-hati ajaran yang diikuti dan dipimpin oleh seseorang. Istri Abu Jahal. Karakter ini menunjukkan bahaya dari orang yang tidak memperhatikan etika dan sopan santun dalam berpenampilan. Ia harus mengenakan hijab dengan benar dan sopan sehingga tidak menampakkan sebagian auratnya. Yunus. Tokoh ini adalah contoh pria yang dapat membuat kesalahan fatal dengan bergabung dengan paham sesat dan melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang benar. Para perempuan dalam cerita ini menunjukkan bahwa mereka mudah terjerumus dalam pencarian jalan singkat untuk memudahkan hidup dan mencari kebahagiaan, sementara ingin memperoleh keterpuikan dalam agama. Kiai Rembulan. Kiai ini menunjukkan bahwa tidak semua pendidik agama memiliki nilai moral dan integritas yang tinggi, bahkan dapat menyesatkan para pengikutnya, meskipun mereka telah berada di dalam agama cukup lama. Dalam cerita ini, penting untuk selalu berhati-hati dalam mencari pendidik agama. Dipastikan bahwa seseorang itu mengajarkan nilai-nilai kebenaran dan menjadi dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan sopan santun dan perilaku kita terhadap orang lain, serta memeriksa kembali praktik yang dilakukan oleh para pemuka agama untuk memastikan bahwa tidak ada praktik yang akhirnya akan membawa kesesatan bagi umat. Semua orang harus selalu siap untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Do not let your heart be swayed by the ways of the misguided, but remain steadfast in the path of righteousness. Jangan biarkan hatimu terombang-ambing oleh jalan-jalan orang yang tersesat, tetapi tetaplah teguh di jalan yang benar. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat, serta apa yang kita lakukan pada hari ini juga mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kamu. Nah, cepat jalan. Duduk kamu, minta ampunan sama Allah. Istighfar kamu. Duduk. Istighfar kamu, minta ampunan sama Allah. Nangis kamu, menyesali apa yang telah kamu lakukan. Bahwasanya kamu yang lakukan itu semuanya salah. Bangun kamu. Kamu tinggalin perempuan ini, pergi kamu. Ganggu lagi perempuan itu, jotos sama saya. Pulang kamu. Awas kamu. Bangun. Pulang kamu. Pulang. Enggak. Pulang. Mati dia. Tembus dia. Langsung keseng tuh dia. Mati. Mau coba dia juga mati. Saya cabut dulu ilmunya, jadi langsung istirahat. Tinggal istirahat semua. Terus, tundukin kamu. Muntahin semua ilmu-ilmu setannya. Keluarin, muntahin. Muntah. Terus. Muntahin kamu ilmu setannya. Terus, muntahin. Terus, keluarin. Muntahin kamu ilmu setannya. Keluarin. Terus. Beristighfar kamu. Istighfar semuanya. Baca syahadat lagi, ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca syahadat. Kamu sholat yang benar, minta ampunan sama. Kamu jangan gabung-gabung aliran ini. Kamu sesat ini semuanya. Kamu udah bagus ini, pakai cadar sudah bagus kamu untuk menutup aurat. Tapi kamu jangan untuk salah gunakan kayak gini. Dan aja kamu malu-maluin aja kamu. Kamu kalau mau hijrah salah kafah. Baca Islam yang benar, bukan malah yang kayak gini. Dan aja kamu. Asal. Ayo semua keluar, tinggalin tempat ini. Pergi. Aduh, lampasan perang agama. Baca nih.